aku Feni Lorencia dari kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 1 Kobak. Di video kali ini aku akan mempresentasikan hasil analisis aku dari video Bu Evangelia Sari tentang unsur transisi periode keempat. So, langsung aja kita mulai. Berdasarkan informasi 1, pertanyaan yang pertama, apakah unsur golongan transisi periode keempat ditemukan dalam keadaan bebas di alam atau dalam keadaan bersenyawa atau membentuk mineral? Dari gambar yang aku perhatikan di video Bu Eva, unsur transisi periode keempat ini berbentuk senyawa, dalam keadaan bersenyawa ataupun berbentuk mineral. Dan ada juga unsur tembaga yang memiliki keadaan bebas dan juga memiliki keadaan bersenyawa. Jadi tembaga memiliki keadaan bebas dan keadaan senyawa. Terus, pertanyaan kedua, bagaimanakah kelimpahan atau keberadaan unsur golongan transisi periode keempat di alam? A. Skandium, kelimpahan skandium di kulit bumi sekitar 0,0025%. B. Titanium, kelimpahan titanium di kulit bumi cukup banyak, sekitar 0,6%. C. Vanadium, vanadium di kulit bumi terdapat sekitar 0,02%. D. Krom, kelimpahan krom di bumi hanya 0,0122%. E. Mangan, kelimpahan mangan di kulit bumi adalah 0,09%. F. Besi, kelimpahan besi di kulit bumi yaitu kira-kira 4,5 sampai 5% pada kerak bumi. G. Kobalt, di alam kobalt terdapat di lapisan kerak bumi yaitu sekitar 0,004%. H. Nikel, kelimpahan nikel sekitar 0,007% dari kerak bumi. I. Tembaga, kelimpahan tembaga di kulit bumi kurang dari 0,005%. J. Seng, kelimpahan seng di kerak bumi diperkirakan sekitar 0,02%. Nomor 3, tentukanlah pasangan unsur dan mineralnya dengan cara menghubungkan bulatan pada unsur dan mineral berikut. Yang pertama adalah skandium dengan mineral thorfeitite, kemudian titanium dengan mineral titanit, krom dengan mineral kromit, vanadium dengan mineral vanadit, mangan dengan mineral pirolusite, besi tidak ada, kobalt dengan mineral smaltit, nikel dengan mineral ganerit, tembaga dengan mineral kuprit dan malasit. Berdasarkan tabel 2, pertanyaan pertama, bagaimana kecenderungan jumlah bilangan oksidasi unsur golongan transisi periode keempat? Nah, ini tabelnya. Jika melihat dari tabel ini, aku dapat menyimpulkan bahwa dari skandium sampai ke mangan itu jumlah biloxnya itu bertambah. Dari skandium kan biloxnya 1, terus titanium 3, vanadium 4, krom 5, mangan ada 6. Jadi dari skandium sampai mangan itu bertambah dan dari mangan sampai seng itu berkurang. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimanakah bilox yang stabil dari unsur golongan transisi periode keempat? Stabil dengan bilox tinggi atau rendah? Nah, ada keterangan di sini kalau bilox stabil itu warnanya merah. Jadi skandium ini bilox stabilnya +3, titanium +4, vanadium +4 dan +5, krom +6 dan +3, mangan itu +7. Nah, dari skandium sampai mangan itu rata-rata kecenderungan bilox yang stabil itu adalah bilox yang paling tinggi dari bilox yang mereka punya gitu. Nah, kemudian untuk mangan ke seng itu kan mangan +2 +3, besi +2 +3, kobalt +3, Ni +2, Cu +2, Zn +2. Jadi dari Mn ke Zn ini cenderung bilox yang stabil adalah bilox yang rendah.
Kemudian berdasarkan tabel yang ketiga, pertanyaan pertama, berdasarkan tabel pada konfigurasi unsur golongan transisi periode keempat, apakah semua elektron berpasangan atau terisi penuh? Jika tidak, tulislah unsur yang konfigurasi elektronnya ada yang tidak berpasangan. Nah, ini tabelnya. Jika aku lihat di sini, yang berpasangan kan setiap kotaknya itu terisi 2 gitu. Jadi banyak banget yang nggak keisi. Jadi yang skandium ini yang tidak berpasangan 1, yang berpasangan 1. Jadi skandium ini tidak ada yang tidak berpasangan. Pertama itu skandium. Kemudian titanium juga ada yang tidak berpasangan ini. Kemudian ada vanadium juga ada 3 yang tidak berpasangan. Kemudian krom ada 6, mangan ada 5, terus besi ada 4, kobalt ada 3 yang tidak berpasangan, nikel ada 2, dan tembaga ada 1. Sedangkan untuk seng semuanya berpasangan. Pertanyaan kedua, jika seng bersifat diamagnetik, Cu bersifat paramagnetik, dan besi bersifat ferromagnetik, tuliskanlah hubungan kemagnetan dengan konfigurasi elektron unsur golongan transisi periode keempat. Nah, di sini kan seng bersifat diamagnetik dan unsurnya semuanya penuh, maksudnya orbitalnya terisi penuh, berpasangan semua, kayak nggak ada yang satu pasangan. Jadi bisa dikatakan di sini tuh diamagnetik. Untuk logam yang diamagnetik itu harus orbitalnya penuh, nggak ada yang nggak berpasangan. Contohnya seng gitu. Nah, untuk Cu yang bersifat paramagnetik. Nah, Cu itu, nah di sini Cu yang tidak berpasangan cuma 1. Berarti untuk yang paramagnetik ada 1 pasangan, ada 1 yang tidak berpasangan. Hanya 1 yang tidak berpasangan, yang lain punya pasangan. Nah, contohnya itu Cu dan juga skandium. Skandium kan yang ini berpasangan, yang ini nggak berpasangan. Jadi skandium ini paramagnetik. Nah, untuk yang besi ferromagnetik, kita lihat besi itu ada 2 yang berpasangan dan 4 yang berpasangan. Nah, di sini ada lebih dari 1 yang tidak memiliki pasangan. Jadi unsur periode keempat yang transisi ini bisa dikatakan ferromagnetik apabila orbital yang tidak terisi penuh atau yang tidak punya pasangan itu lebih dari 1. Nah, contoh dari ferromagnetik itu ada ini titanium, vanadium, krom, mangan, besi, kobalt, nikel. Udah. Berdasarkan informasi, nah ini ada tabel. Pertanyaan pertama, bagaimanakah kecenderungan kerapatan dari unsur skandium sampai seng? Mengapa demikian? Hubungkan dengan jari-jari atomnya. Karena akan dihubungkan dengan jari-jari atom, jadi aku munculkan tabel jari-jari atomnya. Jika dilihat kerapatan dari skandium ke seng itu meningkatkan. Tapi ada yang agak aneh karena ini kan seng 2990, terus sini meningkat terus di skandium 290, terus di seng 7149, sedangkan Cu 820. Jadi kalau kerapatan dari skandium ke seng itu meningkat agak janggal karena dari Cu ke seng itu menurun. Jadi kalau dihubungkan dengan jari-jari masuk akal sih, kayak kan jari-jari Cu ini lebih kecil daripada jari-jari seng. Sedangkan di sini kan skandium tuh
1,44, TI 1,32 itu berkurang. Nah, jadi kerapatannya bertambah, jari-jari atom berkurang, kerapatan bertambah. Nah, Cu ini kan 1,17 dan Seng 1,25. Tadi kalau jari-jarinya berkurang, berarti kerapatannya bertambah. Nah, jari-jari Seng ini lebih besar dari Cu, berarti kerapatan Cu lebih besar dari Seng. Jadi hubungannya adalah meningkat, kerapatan itu meningkat seiring bertambahnya jari-jari atom. Terus pertanyaan kedua, bagaimanakah kecenderungan titik leleh dan titik didih dari unsur skandium sampai Seng? Mengapa demikian? Hubungkan dengan kekuatan ikatan logam. Nah, ini ada tabel. Menurut aku kecenderungannya nggak bisa ditentukan karena kita lihat di sini titik leleh itu kan ini dari skandium ke titanium meningkat, terus menurun lagi, meningkat, menurun. Jadi kayak meningkat menurun gitu, kayak nggak bisa dibikin kecenderungannya meningkat atau menurun kan. Tapi satu hal yang perlu diketahui, jadi kalau unsur tersebut banyak memiliki yang tidak punya pasangan, itu titik didih sama titik lelehnya bakal tinggi gitu. Kayak misalnya ini vanadium itu punya 3, jadi dia tinggi, sedangkan Seng itu 419. Seng itu nggak punya pasangan, maksudnya nggak ada pasangannya, jadi semuanya berpasangan. Kenapa kayak gitu? Karena kan kalau Seng ini nggak punya yang kosong, maksudnya nggak punya yang nggak pasangan, jadi dia nggak bisa berikatan kovalen dengan logam lainnya. Beda dengan ya kayak skandium, titanium, vanadium, mereka kan punya beberapa gitu yang nggak punya pasangan, jadi mereka bisa berikatan kovalen. Nah, semakin banyak ikatan kovalennya, maka akan semakin tinggi juga titik didih sama titik lelehnya. Unsur yang orbitalnya terisi penuh cenderung kecil nilai titik didih dan titik lelehnya, begitu juga sebaliknya. Sekian, terima kasih. See you, bye-bye.